Halo, di video kali ini kita akan belajar tentang integral. Dari mulai definisinya, konsepnya, teknik-tekniknya, dan juga contoh soalnya. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Integral dapat didefinisikan sebagai penjumlahan atau akumulasi dari suatu besaran. Contohnya adalah luas area di bawah kurva atau jarak yang sudah ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Saya akan mulai dengan membahas suatu luas area di bawah kurva. Misalkan, pada kasus ini saya memiliki kurva Y sama dengan Fx. Saya ingin melihat berapa luas area di bawah kurva tersebut. Namun, karena kurvanya itu melengkung, maka akan susah untuk menghitung luas areanya secara langsung. Nah, salah satu metode untuk mencari luas area di bawah kurvanya adalah dengan kita membuat partisi-partisi atau potongan-potongan di antara suatu selang area tertentu. Misalkan saya ingin menghitung area dari A sampai B, maka saya akan membuat potongan-potongan partisi dari A sampai B. Bentuk potongannya saya pilih berbentuk kotak atau persegi panjang. Ya, di sini saya buat ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 persegi panjang. Nah, luas area di bawah kurva Y sama dengan Fx dari X sama dengan A hingga X sama dengan B dapat kita cari dengan menjumlahkan luas dari masing-masing persegi panjang tersebut. Nah, misalkan kita ambil satu potongan persegi panjang ini ya. Luas dari satu potongan persegi panjang ini adalah panjang dikali lebarnya. Misalkan untuk satu contoh potongan ini, lebarnya adalah delta X2, dan misalkan di sini adalah X2, maka tingginya itu adalah Fx2. Nah, begitu seterusnya untuk luas dari potongan-potongan yang lain. Sehingga untuk luas di bawah kurva dari A sampai B adalah dapat kita tuliskan dalam ungkapan matematis sebagai penjumlahan atau sigma ya. Fx panjang dari si persegi panjang tersebut ya, Fxi dikali dengan lebarnya delta xi dari I sama dengan 1, yaitu maksudnya adalah penjumlahan dari luas persegi panjang pertama hingga persegi panjang yang kelima. Misalkan secara umum sejumlah n potongannya, maka kita jumlahkan luas persegi panjang hingga persegi panjang ke n. Jika kita lihat dari ilustrasi di samping, terlihat bahwa ada beberapa bagian yang tidak tercover oleh persegi panjang kita di bagian sini, dan ada juga area yang seharusnya tidak masuk tapi tercover oleh persegi panjang kita, sehingga ini kurang akurat. Nah, bagaimana untuk menentukan luas area dengan lebih akurat? Kita bisa yang pertama menambah jumlah potongannya atau jumlah partisinya. Kita buat sangat banyak. Atau dengan kata lain berarti memperkecil nilai dari delta X-nya ya, seperti pada gambar yang di bawahnya. Jika kita bandingkan, area yang tidak tercover itu lebih kecil, area yang kelebihan juga lebih kecil, sehingga hasilnya akan lebih akurat. Nah, integral dari suatu fungsi dengan batas dari A sampai B itu dapat kita definisikan sebetulnya sebagai penjumlahan luas area potongan-potongan atau partisi tadi Fxi delta xi dengan delta x-nya itu menuju 0. Sehingga kita simpulkan ya bahwa integral tentu di sini merepresentasikan luas area di bawah kurva. Dan berikutnya kita akan belajar integral tak tentu. Integral tak tentu ini merepresentasikan sebuah antiturunan. Nah, kita bisa buktikan, misalkan pada kasus tadi, luas area di bawah kurva, kita ambil satu partisi saja dengan lebarnya itu adalah dx dan tingginya atau panjangnya adalah fx. Maka area dari partisi tersebut yang kita namakan sebagai dA adalah sama dengan panjang kali lebarnya, fx dikali dx. Dari situ terlihat bahwa dA per dx itu adalah fx, yang artinya turunan dari A terhadap X ya, turunan area terhadap X itu adalah sama dengan fungsi fx itu sendiri. Ya, sebelumnya kita sudah belajar bahwa area itu adalah integral atau penjumlahan dari fx dx ya, integral dari fungsi fx terhadap x. Nah,
Terlihat ya bahwa di sini mereka ini saling berkebalikan. Fungsi fx yang tadi kita integralkan atau anti turunannya itu menjadi a, sedangkan a kalau kita turunkan kembali lagi menjadi fx ya. Nah, salah satu buktinya adalah seperti ini. Misalkan kalian memiliki suatu fungsi fx sama dengan 2x. Maka kalian bisa prediksikan ya, fungsi apa yang apabila diturunkan itu menjadi 2x. Nah, untuk mencarinya kalian bisa mencoba-coba saja. Misalkan di sini saya tebak hasil atau fungsi yang kalau diturunkan itu menjadi 2x adalah sama dengan x kuadrat. Kita buktikan x kuadrat diturunkan menjadi 2x, betul ya? Tapi di sisi lain kalau saya punya fungsi x kuadrat ditambah 3 diturunkan terhadap x ya, maka hasilnya juga sama dengan 2x. Begitu juga apabila saya memiliki fungsi x kuadrat ditambah 5. Ya, diturunkan terhadap x, hasilnya juga 2x. Nah, sehingga di sini di bagian suku pertamanya kita sudah betul bahwa hasilnya adalah x kuadrat gitu. Tapi di bagian belakangnya ini kita tidak tahu ya konstanta apa yang ada di belakangnya, karena konstanta kalau kita turunkan itu kan adalah sama dengan 0 sehingga tidak akan tampak, tidak akan muncul di bagian hasil turunannya ya. Misalkan untuk x kuadrat tadi kita namakan sebagai f besar x ya, dan jika kita turunkan menjadi f kecil x yaitu sama dengan 2x ya, maka untuk bentuk integral tak tentu yang tidak memiliki batas-batas tertentu dapat kita tuliskan bentuk umumnya sebagai integral fx dx sama dengan yaitu f besar x tapi ditambah dengan konstanta tertentu yang tadi kita belum bisa ketahui. Nah, sebetulnya konstanta ini nanti berkaitan dengan batas-batas integralnya. Itu tadi adalah ungkapan umum untuk integral tak tentu. Bagaimana dengan integral tentu tadi? Apakah bisa kita tuliskan bentuknya? Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Integral dari suatu fungsi dari A sampai B batasnya misalkan adalah sama dengan f, ya ini adalah hasil integralnya nanti, di titik batas atasnya dikurang dengan f di titik batas bawahnya. Nah, ini adalah ungkapan umum untuk integral tentu. Dengan kita ketahui bahwa integral tadi adalah suatu antiturunan atau antiderivatif, maka di sini kita bisa menentukan bentuk dasar ya dari integral atau antiturunan suatu fungsi. Nah, kita ingat kembali atau recall kembali beberapa bentuk dasar dari suatu turunan ya. Misalkan turunan dari suatu x pangkat n ya terhadap x adalah sama dengan n x pangkat n min 1. Sehingga untuk integral dari x pangkat n terhadap x adalah sama dengan sebaliknya, pangkatnya tambah 1 ya, x n tambah 1. Nah, kalau tadi dikali dengan n, maka sekarang dibagi dengan n plus 1 ditambah dengan suatu konstanta karena di sini belum ada batas tertentu. Dan kemudian yang kedua, misalkan sebelumnya kita pelajari bahwa turunan dari logaritma natural x terhadap x adalah 1 per x. Maka sebaliknya, integral dari 1 per x terhadap dx adalah sama dengan logaritma natural dari x ya ditambah dengan suatu konstanta. Dan seterusnya begitu juga untuk fungsi-fungsi yang lain termasuk dengan fungsi trigonometri. Agar lebih mudah memahaminya, mari kita coba kerjakan beberapa contoh soal. Misalkan untuk nomor 1 saya memiliki integral x pangkat minus 10 terhadap dx dengan batas tak tentu ya. Maka hasilnya adalah kita gunakan bentuk dasar yang pertama ya. Maka menjadi pangkatnya ditambah 1 dibagi dengan pangkat yang baru tadi, min 10 tambah 1. Jangan lupa ditambah dengan suatu konstanta karena ini integral tak tentu.
maka hasilnya akan sama dengan minus 1/9 X pangkat minus 9 ditambah suatu konstanta. Contoh yang kedua adalah integral yang tentu ya sekarang. Misal saya ingin mengintegralkan 5 akar X pangkat 3 terhadap X dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Maka di sini kita bisa buat terlebih dahulu ya untuk akar X pangkat 3-nya dibikin ke X pangkat sesuatu. Nah ini berarti sama aja dengan integral dari 0 sampai 2 5 X pangkat 3/2 ya, karena akar itu adalah sama dengan pangkat setengah. Nah, dengan seperti ini kita lebih mudah ya, kita gunakan bentuk yang pertama sehingga kita memiliki hasilnya adalah 5. Ini konstanta, jadi biarkan saja X pangkat ditambah 1 ya, dibagi 3/2 tambah 1. Jangan lupa untuk batasnya dari 0 sampai 2. Nah, ini ya, batasnya sudah, maka kita sederhanakan dulu menjadi 5X pangkat 5/2 dibagi dengan 5/2. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah 2X pangkat 5/2 dengan batas dari 0 sampai 2. Jika kita masukkan batasnya, berarti saya punya 2 kali 2 pangkat 5/2 seperti itu, dikurang 2 kali 0 pangkat 5/2, sehingga hasil dari integralnya adalah 2 pangkat, ini pangkat 1, ini pangkat 5/2, karena ini dikali berarti pangkatnya dijumlahkan sehingga 2 pangkat 7/2. Oke, contoh yang nomor 3. Contoh nomor 3 misalkan ini untuk yang trigonometri ya. Integral dari 2 sin X tambah 3 terhadap dx. Bagaimanakah hasil integralnya? Oke, untuk bentuknya seperti ini kita bisa pisahkan dulu ya, itu kan penjumlahan. Ini kan sama aja dengan integral dari 2 sin X dx ditambah dengan integral dari 3 dx, sehingga kita bisa integralkan terlebih dahulu masing-masing. Untuk bagian suku yang pertama ya, ini kan 2-nya konstan, jadi bisa kita keluarkan sehingga teman-teman tinggal integralkan sin X-nya aja, yang mana hasilnya adalah sama dengan minus cos X ya, karena turunan dari cos X sama dengan min sin X. Jangan lupa ditambahkan dengan suatu konstanta ya. Misalkan saya namain C1. Sedangkan untuk suku kedua, nah suku kedua ini kan gak ada X-nya. Ini sebetulnya bisa dituliskan kan menjadi 3X pangkat 0 ya kan. Sehingga kalau diintegralkan ini pakai aturan yang pertama tadi. Jadi integralnya adalah 3, ini kan konstan, biarkan aja X pangkatnya tambah 1 dibagi dengan pangkatnya 0 tambah 1 ya, ditambah jangan lupa dengan suatu konstanta C2. Nah ini semua nanti kita gabung nih ya, berarti ditambah dengan 3X ditambah C2, sehingga hasil akhirnya adalah sama dengan min 2 cos X tambah 3X. Nah ini C1 sama C2 boleh ya kita jumlahkan dan kita namain hasil penjumlahannya itu adalah misalkan C besar gitu ya, dengan catatan C besar adalah C1 tambah C2, seperti itu. Oke, nah kemudian yang berikutnya nih mungkin sebagai tambahan aja ya, terkait dengan batas integral tadi. Jadi teman-teman ini misalkan ya, saya tuh punya integral dari suatu fungsi dengan batas dari A sampai C. Nah di antara A sampai C itu ada satu bilangan namanya bilangan B. Nah, maka untuk bentuk integralnya itu sebetulnya kita bisa pisah. Jadi dari A sampai B kemudian ditambah dengan hasil integral dari B sampai C. Karena ingat tadi integral itu kan bisa merepresentasikan suatu luas area di bawah kurva. Jadi kalau kita misalkan punya luas, misalkan kita punya kurva, kita cari luasnya dari sini sampai sini, dari A sampai sampai C. Kemudian di tengah-tengah ini misalkan ada B gitu ya. Nah, untuk
integralnya atau luas area di bawah kurvanya itu kita bisa cari dulu nih yang dari A sampai B-nya berapa, terus B sampai C-nya berapa, nanti kita jumlah seperti itu. Nah, contoh penerapannya mungkin kayak gini, mungkin bisa aja dibalik gitu ya. Misalkan saya tuh punya integral dari suatu fungsi dari 0 sampai 2, kemudian bagian kedua itu dari 2 sampai 10. Nah, apabila ada seperti ini, akan lebih mudah untuk kita menghitungnya kalau kita jadikan satu kan dengan batasnya sekarang kita gabung dari 0 sampai 10 langsung ya. Pada bagian ini kita akan belajar teknik-teknik integral. Karena melakukan integral menggunakan bentuk dasar tadi aja kadang-kadang itu tidak cukup atau mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya, sehingga kita memerlukan teknik-teknik yang dapat mempermudah kita mengintegralkan suatu fungsi. Nah, misalkan di sini ada suatu problem nih ya. Ada integral dari 7x min 5 pangkat 3. Nah, mungkin bisa ya kita mengintegralkannya melalui cara biasa gitu. Dengan cara misalkan kita pangkatkan dulu nih pangkat 3, lalu kemudian kita integralkan. Nah, itu bisa juga menyelesaikan lewat itu, tapi tentu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang karena kita harus memangkatkan 3 terlebih dahulu fungsi ini. Nah, apakah ada cara yang lebih cepat? Ada, namanya adalah integral substitusi. Nah, pada integral substitusi ini kita akan memisalkan atau mensubstitusi fungsi yang ada di dalam itu dengan suatu simbol. Misalkan ya, bagian 7x min 5 ini akan saya sebut sebagai U. Ya, jadi kita misalkan ya. Jadi misalkan U adalah 7x min 5. Oke ya. Berarti kalau misalkan ya kita turunkan si DU ini gitu ya terhadap X, maka kita dapatkan apa teman-teman? Kita dapat 7 ya saja ya, 7 min 0. Kemudian dari sini berarti saya bisa ketahui bahwa dx itu sebetulnya adalah du dibagi 7 ya kan? Maka untuk persamaan yang tadi kita punya itu dapat kita tulis kembali menjadi integral dari U pangkat 3 DU per 7. Nah, ini bentuknya kan jadi sangat lebih mudah untuk kita integralkan ya. Nah, coba kalau kita integralkan menjadi apa? Ini menjadi sepertujuhnya kan konstan, jadi boleh dikeluarkan dulu. Tinggal integralkan U pangkat 3 DU menjadi 1 per 7 U pangkat 4 dibagi 4 ya. Nah, nanti selanjutnya tinggal kita substitusi kembali nih U-nya tadi apa sih gitu ya. Menjadi hasilnya 1 per 7, kemudian U-nya tadi 7x min 5 per 4, ini pangkat 4. Jangan lupa karena ini integral tak tentu maka ditambah dengan suatu konstanta. Nah, itu adalah cara substitusi ya, memudahkan kita melakukan integral untuk suatu fungsi yang ada pangkatnya seperti ini. Contoh yang lainnya, misalkan integral dari 2t dikali t kuadrat min 7 pangkat 5 dt. Nah, sebetulnya untuk integral substitusi ini adalah kuncinya banyak latihan ya, supaya kalian mengenali mana yang akan menjadi U-nya. Nah, untuk kasus ini misalkan yang akan menjadi U itu adalah ini saya jadikan U ya. Misalkan U adalah sama dengan T kuadrat min 7. Nah, kita cek turunannya terhadap waktu ya di sini karena merupakan fungsi waktu. du dt adalah sama dengan 2t. Sehingga saya ketahui dt itu adalah du per 2t ya. Sehingga kita bisa substitusi bentuk integral yang tadi menjadi integral ya 2t u pangkat 5, dt-nya kita ganti dengan dengan du per 2t, sehingga ini 2t dibagi 2t sama dengan 1, menyisakan integral u pangkat 5 du, yang hasilnya adalah sama dengan u pangkat 6 per 6 ditambah suatu konstanta ya. Jika u-nya kita masukkan kembali, maka kita dapatkan t pangkat 2 min 7
pangkat 6 per 6 ditambah dengan konstanta. Berikutnya adalah metode substitusi trigonometri. Jadi ada beberapa bentuk integral fungsi yang akan lebih mudah kita selesaikan apabila kita substitusi dengan fungsi trigonometri tertentu. Contohnya ada 3 bentuk ini. Bentuk umumnya akar A kuadrat min X kuadrat, misalkan dengan A-nya itu adalah konstanta. Apabila kita mau mengintegralkan suatu fungsi yang ada bentuk ininya, maka kita bisa substitusi dengan X sama dengan A sin theta. Dan seterusnya ada 3 bentuk umum yang bisa kita gunakan ya. Nah, langsung saja kita coba kerjakan contoh soal berikut ya. Misalkan contoh pertama, integral dari 1 per akar 9 min T kuadrat dt dengan batas 0 dan 3 ya. Di sini bentuknya itu adalah sama dengan bentuk yang pertama, yaitu A kuadrat min X kuadrat, dengan catatan A-nya di sini adalah 3 ya. Kemudian berarti kita akan substitusi dengan X-nya itu sama dengan di sini bukan X ya, tapi T. Jadi T-nya kita substitusi dengan A sin theta. Nah, dengan begitu kita temukan dulu ya untuk dt-nya itu nanti kita ubah jadi apa. Caranya bagaimana? Tinggal kita turunkan fungsi T-nya ini terhadap theta. Jadi dapat dt per d theta adalah sama dengan A sinus theta, kita turunkan menjadi cos theta ya. Sehingga dt-nya nanti dapat kalian substitusi dengan A cos theta d theta. Maka bentuk integral ini dapat kita ubah menjadi integral, kita tulis dulu saja, akar dengan A-nya tadi adalah 3, berarti saya tulis jadi 3 kuadrat seperti itu ya. Kemudian T-nya itu kita ganti dengan A sin theta, A-nya 3, berarti ini 3 kuadrat sin kuadrat theta 1 per. Kemudian dt-nya diubah menjadi A cos theta d theta, berarti menjadi 3 cos theta d theta. Untuk batasnya mungkin akan saya masukkan nanti di akhir ya. Kita lihat dulu bentuk hasil integralnya itu seperti apa. Nah, untuk menyelesaikan integral ini kita bisa sederhanakan untuk bentuk penyebutnya ya. Itu bisa kita keluarkan untuk 3 kuadratnya ya. Berarti ini kan sama aja dengan 3 akar 1 min sin kuadrat theta, 3 cos theta d theta, 3 dibagi 3 habis ya. Nah, teman-teman juga harus mempelajari beberapa bentuk-bentuk umum ini ya, identitas trigonometri ya, untuk memudahkan kalian untuk menyelesaikan integral trigonometri. 1 min sin kuadrat theta itu adalah sama dengan cos kuadrat theta. Jadi di sini hasilnya adalah cos theta. Ya. Jangan lupa karena di akar ya. Sehingga untuk hasil integralnya menjadi hanya integral d theta alias menjadi, nah ini kalau bingung, ini kan sama aja ya teman-teman, ini kan ada angka 1 atau 1 kali theta pangkat 0. Sehingga untuk integralnya menjadi theta pangkat 1 per 1 ya, alias theta. Apabila T adalah sama dengan A sin theta, berarti sin theta sama dengan T per A. Theta-nya adalah sama dengan arc sinus atau sin inverse dari T per A ya. Jadi untuk hasil integralnya nanti menjadi arc sinus dari T per A 3 dengan batas integralnya. Nah, ini baru kita masukkan tadi 0 sampai 3 sehingga menjadi arc sinus dari 3 per 3 atau 1 minus arc sinus dari 0 menjadi sinus yang sudut yang sinusnya itu sama dengan 1 itu kan sama dengan 90 derajat ya, atau pi per 2, sedangkan untuk sinus yang 0 itu adalah sudut 0. Jadi ini minus 0
alias pi/2 untuk hasilnya. Oke, sebagai challenge, silahkan teman-teman coba latihan berikut dan tuliskan hasil kerjaan kalian di kolom komen ya. Integral dari akar 16 min x kuadrat dx. Teknik pengintegralan berikutnya adalah integral parsial. Nah, ada beberapa bentuk integral yang tidak dapat diselesaikan dengan metode substitusi. Nah, alternatifnya adalah mungkin dia dapat diselesaikan dengan integral parsial, teman-teman ya. Untuk menggunakan integral parsial, mungkin teman-teman harus recall kembali fungsi ini. Recall bahwa turunan dari suatu fungsi UV ya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Nah, karena teman-teman ingat ya bahwa integral itu adalah anti turunan, maka kita sebenarnya bisa gunakan ini untuk menyelesaikan integral ya. Nah, misalkan ya saya memiliki fungsi Y sama dengan U kali V. Dengan U dan V ini semuanya adalah fungsi T. Maka saya bisa tuliskan turunan dari Y terhadap T adalah sama dengan turunan U terhadap T kali V ditambah dengan turunan V terhadap T dikali U ya. Apabila saya integralkan kedua ruas terhadap dt gitu ya, terhadap waktu, maka saya akan dapatkan dy itu sama dengan integral V du ditambah integral U dv. Apabila saya pindahkan sedikit ya, ini U dv-nya menjadi di ruas seperti inilah ya. Integral U dv itu berarti adalah sama dengan apa? Sama dengan integral dy dikurang dengan integral V du. Apabila kita ketahui tadi y-nya adalah U kali V, berarti saya bisa tulis ulang ya, menjadi integral U dv sama dengan integral dy, itu berarti kan sama dengan y ya. Sama dengan y, berarti y-nya itu adalah UV. Nah, ini berarti adalah UV min integral V du. Nah, ini adalah bentuk umum dari suatu integral parsial. Nah, misalkan saya memiliki suatu bentuk integral x kuadrat cos x dx gitu ya. Bagaimana cara penyelesaiannya menggunakan integral parsial? Nah, ini kita bisa misalkan terlebih dahulu. Salah satu kita misalkan menjadi U dan satu lainnya menjadi dv. Dan itu sebetulnya terserah teman-teman mau ngambil mana yang U, mana yang dv-nya gitu ya. Nanti dengan seiring banyaknya kalian latihan, kalian akan dengan mudah menentukan mana yang akan menjadi U dan mana yang akan menjadi dv, sehingga integral yang dilakukan akan menjadi mudah gitu ya. Nah, pada kasus ini contohnya, ini saya akan jadikan sebagai U, sedangkan sisanya itu adalah sebagai dv-nya ya. Jadi U-nya itu adalah x kuadrat dan dv-nya itu adalah cos x dx. Saya pisahkan. Nah, U ini di sini kita bisa tuliskan, misalkan kita turunkan U-nya terhadap X, maka kita dapatkan 2X, sehingga DU atau ya bolehlah DU sama dengan 2X dx gitu ya. Kemudian untuk dv-nya ini kita integral justru ya, kita integral sehingga kita dapatkan nilai si V-nya. Apabila kita integralkan kedua ruas, maka kita dapatkan V sama dengan cos diintegral menjadi sin ya, sin X. Nah, ini adalah V-nya, kemudian ada DU, sehingga untuk integral tadi dapat kita tulis ulang menjadi kita balik sedikit ya, integral U dv itu menjadi U kali V. Nah, U-nya kita kalikan ya, ini U-nya, ini V-nya, berarti menjadi X kuadrat sin X dikurang integral V du. Integral V-nya, du-nya ini. Nah, jadi integral V du. Nah, sisanya tinggal kita selesaikan dengan lebih mudah ya. Ini X kuadrat sin X minus
2 integral x sin x dx ya. Oke, di sini belum selesai ya karena masih ada bentuk yang ini nih, integral x sin x-nya yang perlu kita selesaikan. Bagaimana caranya? Ini sama aja teman-teman, bagian x sin x-nya ini bisa juga kita selesaikan dengan integral parsial tadi. Dengan u-nya itu adalah x gitu ya. Sehingga du sama dengan dx ya. Kemudian dv-nya itu adalah sin x dx, sehingga v-nya adalah ya kita integral menjadi min cos x cos x saja ya, minus cos x. Sehingga apabila kita masukkan ke bentuk integral parsial tadi ya, integral u dv sama dengan uvk dikurang integral v du ya. Maka x sin x dx itu integralnya adalah u kali v x kali min cos x dikurang integral v du min cos x dx. Oke, kita lanjut di sini, maka hasilnya adalah sama dengan min x cos x min jadi plus ya. Integral cos x dx adalah sama dengan sin x. Nah, seperti itu. Berarti apabila kita gabung dengan integral yang awal tadi, integral x kuadrat cos x dx ya, ini tadi ada suku pertamanya adalah x kuadrat sin x min 2. Nah, integral x sin x dx-nya sudah bisa kita substitusi. Jadi 2 kali min x cos x plus sin x ya. Jadi deh. Oke, nah itu adalah salah satu cara atau contoh lah ya untuk menggunakan integral parsial untuk menyelesaikan suatu persamaan integral. Mungkin contoh lain ya, misalkan saya memiliki pertanyaan integral dari x eksponen x dx. Nah, bagaimana penyelesaiannya menggunakan integral parsial gitu ya. Nah, kita misalkan di sini untuk u-nya saya akan ambil si x, sedangkan untuk dv-nya saya ambil yang eksponen x dx. Kita turunkan u-nya terhadap x, maka kita dapat du sama dengan dx, dan yang ini kita integral gitu ya, maka kita dapatkan v-nya eksponen diintegralkan tetap jadi eksponen ya, karena di sini konstantanya 1, jadi tetap eksponen x ya. Oke, tinggal kita masukkan. Kita ingat integral parsial dari integral u dv itu adalah uv min integral v du. Maka ini kan u dv ya, maka hasil integralnya menjadi uv x ex minus integral eksponen x dx, yang mana jadi x eksponen x dikurang eksponen x. Oh ya, jangan lupa ditambahkan konstanta ya untuk hasil akhirnya, karena tadi integralnya itu adalah integral tak tentu. Begitu juga dengan tadi ya hasil yang sebelumnya ya, jangan lupa ditambahkan suatu konstanta.